Selamat malam buat teman-teman. Ini cerita kisah nyata yang saya alami benar-benar. Dan itu nggak akan terlihat sampai sekarang di pikiran saya, karena ini nyata. Ya, saya benar-benar nyata dan sampai sekarang nggak bisa hilang. Kronologi itu pas kejadian pengalaman saya 5 tahun yang lalu itu, biasalah sebelum berangkat kerja itu aktivitas saya itu seperti biasa ya, ngurusin rumah, nyapu-nyapu kayak gitu. Itulah tugas sebelum berangkat kerja. Selesai semua urus rumah, bersih-bersih sambil menunggu berangkat kerja. Waktu sekitar jam 1-an lah, berangkat siang. Waktu itu dapatnya shift siang. Dan di mana itu saya beristirahat di kamar, dan kita sambil nonton TV, sambil santai-santai gitu, sambil menunggu waktu berangkat kerja itu. Sambil tiduran nonton TV di kamar, tidur waktu sebelum berangkat kerja itu saya luangkan waktu 1 jam 1,5 jam itu buat tidur siang. Entah mengapa di saat itu rumah itu, waktu itu kan rumah cuma saya sendiri karena suami kerja, anak sekolah. Sambil menunggu waktu kerja, meluangkan waktu buat istirahat. Waktu itu saya kalau tidur itu lampu mesti, walaupun siang atau malam tuh mesti lampu mati, karena saya seneng dengan kegelapan gitu. Tidurnya itu agak sedikit rileks, enak gitu kan. Tapi setelah itu setelah tidur gitu, nggak tahu kenapa kayak pertama tuh gelisah, kayak gimana gitu loh, kayak udah tidur nyenyak kayak gitu. Tiba-tiba kok ada yang bangunin, gitu. Terus saya tuh kalau tidur posisi nggak pernah terlentang, pasti menghadap kalau nggak kanan kiri. Dan setelah itu sekitar jam sebelum berangkat kerja itu sekitar jam 12-an lah, tiba-tiba saya antara sadar dan nggak sadar itu kayak ada yang badan saya ini berat gitu loh. Badan saya itu berat karena posisi saya ini tidur samping, kayak berat banget. Kenapa kayak gitu kan? Saya mencoba kekuatan saya, doa dalam hati, mau buka mata juga susah kayak gitu. Jadi antara sadar dan nggak sadar itu, jadi mata tuh kayak buka tapi kayak sadar, buka tapi tutup gitu, buka tutup gitu. Jadi kayak nggak sadar gitu loh. Terus situ saya coba kekuatan saya berdoa dalam hati. Pas berdoa tetap juga nggak hilang kayak itu. Setelah itu dengan terpaksa, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu untuk berangkat kerja, saya buka mata.
saya buka mata, saya paksa nih, matanya nggak bisa kebuka sebenarnya, saya paksa nih buka mata sambil saya baca, berat benar, tapi harus dibuka matanya. Dan posisi itu waktu itu saya di rumah sendiri, dan setelah buka mata itu kenapa saya kok lihat ada bener-bener wujud warna hitam gitu, mata hitam itu, badannya hitam, itu penuh dengan bulu-bulu gitu, terus ada tanduknya, wah, terus ini telinganya nih panjang, terus ada ini taringnya 2 di sini, mukanya tuh hitam, terus matanya itu besar, merah besar kayak orang marah lah. Itu saya lihat dengan jelas, matanya tuh kayak marah gitu. Terus sempat dia mau ajak saya sampai tidur gitu loh, tapi kan saya posisi waktu itu kan tidurnya nggak terlentang, jadi miring. Tapi saya sempat lihat, mohon maafin, saya juga lihat alat hitamnya itu warna pink, tapi itu panjang segini. Tiba-tiba setelah itu kok saya udah sadar nih, tiba-tiba tuh hilang, tapi kayak terbang gitu loh, kayak terbang keluar dari jendela. Dan setelah itu saya bangun, saya duduk, kenapa kok, padahal ini siang bolong kan, kayak gitu, kok sempat-sempatnya berbuat samperin saya kayak gitu. Nah, ternyata ternyata di sebelah rumah itu, tempat tinggalnya dia itu sama kamar saya itu cuma nempel aja kamar. Di sebelah itu kan rumah kosong juga, tuh udah gak ada penghuninya, udah lama banget. Jadi ini sebelah sama kamar saya, dan itu pun bukan cuma sekali dia datang, jadi sebulan itu dia bisa datang ke saya itu 2 kali. Itu kejadian pertama seperti itu yang aku lihat benar. Tapi yang kedua ini dia datang lagi, tapi nggak seperti pertama. Tapi saya juga lihat gitu, tapi nggak lihat wujudnya yang pertama aku lihat. Kalau yang kedua ini dia sempat datang juga sama. Saya itu hidupnya nyamping kan, terus kayak antara sadar nggak sadar, berat juga badan saya seperti itu. Pertama dia datang seperti itu, tapi cuma wujudnya nggak kayak pertama yang aku lihat, seperti itu. Terus entah itulah juga dia datang itu pada siang bolong juga, di saat rumah itu sepi, di saat anak-anak sekolah, saat suami saya kerja. Pas yang kedua itu datangnya itu cepet sih, tapi karena saya udah tahu ini dia datang gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok datangnya itu selama sebulan itu kok sampai 2 kali gitu loh, datangnya ke saya gitu loh. Tapi ya saya bersyukur nggak sampai tidur gitu loh, sampai nidurin saya sampai kejadian kayak gitu, enggak. Nah saya kalau gitu nggak pernah tentang, saya pikirnya tuh pasti miring. Tapi sampai sekarang pun juga sih cuma nggak kayak pertama kali dia datang sama ini kebakaran. Jadi sekarang udah, kalau mau bilang mungkin karena mungkin saya juga kan udah sering berdoa kayak gitu di kamar itu, tak pakai buat sholat, jadi mungkin juga dia nggak begitu ini sih datang lagi lah. Tapi kadang kalau pas datang itu juga perasaan saya juga itu kosong, ini pikirannya juga dalam keadaan kosong gitu. Kayaknya mungkin sempat dia ada waktu pikiran dia tahu pikiran saya lagi kosong, datanglah dia di saat saya tidur siang seperti itu. Itu pengalaman yang saya alami
5 tahun yang lalu. Kalau takut sih, iya takut, cuma penasaran aja sih kok sampai segitunya gitu loh, saya datang ke saya gitu loh. Nah ini pelajaran buat saya kan, kalau bisa kamar yang kita tidurin itu dibuatlah buat sholat atau buat berdoa, supaya hal mistis itu, hal yang seperti itu gak sampai, misalnya udah ada penangkalnya lah kalau dia mau datang juga kan, seperti itu pengalaman saya. Next nanti kalau ada lagi saya akan cerita lagi.